Hey guys, happy Sunday. Apa kabar semuanya? Saya berharap kalian semua dalam kondisi yang baik dan pastinya sehat-sehat selalu. Saya ingin menyapa untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung di ibadah online Creative City Worship. And I'd like to also extend my invitation untuk saudara dapat bergabung di ibadah-ibadah kita berikut-berikutnya. So, I'm so excited to share the Word of God pada siang hari ini. And I pray and I hope kita semua dapat lebih daripada cuma belajar sesuatu. Tapi kita juga dapat mempraktekannya dan menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan untuk dapat berkumpul beribadah pada hari ini. Walaupun kami berada di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya bahwa walaupun di tengah-tengah masa seperti sekarang ini Tuhan, firman-Mu, kekuatan dari firman-Mu, dari kuasa-Mu, tidak akan terkurangi sedikit pun. Bapa, hamba-Mu berdoa, biarkan firman yang dibagikan pada siang hari Tuhan, itu tidak hanya ada di dalam diri kami Tuhan, tapi kami dapat menghidupinya. Untuk orang lain dapat melihat kemuliaan-Mu Tuhan, not ours, but yours only. Terima kasih Bapa. Amin. So, I want to start something, or I want to start today with a question, atau a statement dari saya bahwa saya menemukan beberapa bulan terakhir ini, itu merupakan masa-masa yang bukan cuma mungkin challenging atau sulit, but it's a funny situation or funny moments buat saya. And how many of you agree with me? Kalau saudara ada yang setuju, boleh ketik sesuatu bahwa yes, beberapa waktu terakhir ini agak aneh, agak challenging atau whatsoever. Ya. Nah, saya ingat betul, mengapa saya bilang aneh? Karena saya ingat betul perasaan saya pertama kali saya harus menyampaikan firman Tuhan seperti sekarang ini. Saya, bukannya kalau saya berbicara secara langsung tanpa melalui media kamera, itu saya sudah mahir. Enggak juga. Tapi maksudnya di tengah-tengah saya masih belajar untuk melakukan sesuatu dengan baik, saya tiba-tiba harus belajar lagi untuk melakukan sesuatu yang baru. And I tell you guys, susah. Saya ingat banget, ibadah kali pertama secara online, itu saya harus menyampaikan a message, a sermon, itu untuk Jumat Agung. Dan saya nggak tahu berapa kali saya harus take video itu. Karena perasaannya itu aneh banget. Dari kita yang beribadah fisik, saya bisa tatap muka atau saya bisa melihat muka, kemudian saya bisa mendengarkan respons, dan yang lain-lain. Tiba-tiba sekarang saya berada di ruangan saya sendiri, berbicara kepada kasarnya diri saya sendiri, dan tidak ada respons orang-orang. Rasa yang menurut saya itu agak aneh. Dan perubahan seperti itu tiba-tiba terjadi sedemikian, itu tidak mengizinkan saya atau memberikan saya waktu itu untuk belajar. Tiba-tiba aja it happens like that. Nah, on the other hand, perubahan atau tantangan seperti itu seringkali hadir dalam kehidupan kita, itu uninvited, tidak diundang. Tiba-tiba aja dia terjadi dan ya mau nggak mau kita harus menghidupinya. And I think it's part of life. Itu merupakan suatu bagian dari kehidupan kita. Dan salah satu dari itu semua saya juga melihat bahwa ketidakpastian itu juga bagian dari kehidupan kita. Siapa sangka kita udah masuk masa 6 bulan. Kondisi seperti sekarang, kalau orang nanya kepada saya, bro, kapan kita ibadah lagi secara fisik di gereja? Saya juga nggak tahu jawabannya. You see, so many uncertainties nowadays. Dan itu membuat kita, terus terang, ada mungkin rasa ketakutan yang secara sadar maupun tidak sadar, itu timbul dalam diri kita. Karena, ketidakpastian itu menyebabkan kehidupan kita itu, buat saya dinamik. Membuat kehidupan kita itu menjadi
kasarnya itu lebih hidup. And pasti dalam kehidupan kita, kita akan mengalami sekian banyak musim perubahan demi perubahan demi perubahan. Dan seringkali jika kita mengalami sebuah perubahan, itu timbul atau ada tendensi untuk kita takut. I think it's very human nature, sangat manusiawi untuk kita menyikapi sebuah perubahan. Karena most of changes yang terjadi dalam kehidupan kita, itu terjadi karena either kita rencanakan atau tidak kita rencanakan. Kalau kita rencanakan, kasar katanya kita mempunyai waktu untuk mempersiapkan diri kita. Kalau kita tidak mempersiapkan perubahan tersebut, like sekarang, that's the challenge. Dan nggak banyak juga orang kasarnya itu caved in atau terjadi pergumulan yang begitu besar dalam kehidupan mereka karena mereka tidak bisa handle perubahan tersebut. Dan tadi saya bilang ketakutan. Menurut saya sangat manusiawi juga bahwa sifatnya kita, jika kita tidak dapat mengontrol sesuatu, itu ada rasa fear-nya, ada rasa takutnya. Nah, hari ini saya ingin katakan bahwa walaupun kita punya kehidupan akan mengalami perubahan demi perubahan, saya ingin sampaikan kepada saudara, setiap perubahan atau setiap musim dalam kehidupan saudara, itu Tuhan memiliki sebuah rancangan. Tuhan memiliki sebuah rencana yang baik untuk kehidupan saudara dan kehidupan saya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Ia memiliki rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Isn't it wonderful, guys, bahwa in the midst of change, in the midst of uncertainties, firman Tuhan mengatakan bahwa itu semua dalam rancangannya. Dan di sini, saya melihat dalam perubahan-perubahan kehidupan, dalam musim-musim kehidupan, kita perlu lebih belajar untuk mengenal kasih Tuhan. Sehingga kita bisa mempercayai bahwa whatever we may have, whatever we are facing, Tuhan itu memiliki Tuhan itu punya our best interest. Tuhan itu masih memperhatikan apa yang menjadi kepentingan atau kebaikan untuk kita. Pastinya ini semua membutuhkan sebuah proses. Bukan berarti kalau saudara mengenal kasih-Nya secara otomatis langsung saudara pasti dapat melewati segalanya. Pasti saudara tidak akan memiliki pertanyaan-pertanyaan, why that things or this thing happens to me. No. Tapi melainkan saudara akan mengalami sebuah proses di mana dalam proses itu saudara akan diajarkan, saudara akan dibentuk untuk memiliki cara pandang yang baru. Termasuk saudara berani bertanya, untuk apa sih yang Tuhan ingin saya belajar? Apa sih yang Tuhan ingin lakukan melalui ini semua dalam kehidupan saya? Isn't it so interesting bahwa seringkali whenever things happen atau hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, kita memiliki tendensi untuk berpikir langsung, I did something wrong. I do something wrong. Ya kan? Padahal kehidupan kita itu udah pasti ada naiknya, ada turunnya. Life full of ups and downs. Musim-musim kehidupan kita akan senantiasa berubah dan berganti. Your trials atau pergumulan saudara ketika saudara belum menikah dan sudah menikah, itu akan berbeda. Ketika saudara masih berpacaran atau saudara masih single, pergumulan saudara juga akan berbeda. When you experience a new level in your life, umumnya pergumulan itu juga akan berubah mengikuti kehidupan saudara. Dan itu semua adalah bagian dari kehidupan kita yang saya percaya tidak dapat dipisahkan. Dan hari ini, atau seiring kita memasuki bulan yang baru,
saya ingin mengundang saudara untuk belajar bersama, untuk mengikuti series yang kita sebut Strength in Storm, atau kekuatan dalam badai. Di sini kita akan belajar bahwa untuk belajar melihat kebaikan di balik sebuah badai yang terjadi dalam kehidupan saudara. Janji Tuhan itu akan tetap berlaku bagi saudara. Penyertaannya dia itu akan nyata. Saudara akan bisa melihat bahwa yes, it's a big storm. Yes, it's rocking my life. But at the same time, saudara akan keluar yakin bahwa dia ada bersama dengan saudara. Dalam badai yang dia izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita saat-saat sekarang, seperti sekarang ini, saya percaya di balik itu semua, dia memiliki sebuah rencana yang lain, rencana yang baik untuk kita. Ia ingin membentuk kita. Ia ingin melihat bagaimana kita dapat bertumbuh, bagaimana kita dapat menjadi lebih dewasa untuk kita menyikapi badai-badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu, kita perlu belajar dan menghidupi kehidupan kita lebih daripada apa yang kita bisa lihat saat ini. Lebih daripada apa yang kita alami saat ini. Dan oleh sebab itu, sermon saya pada hari ini saya ingin beri judul lebih daripada. Dalam musim-musim seperti sekarang, it is so easy, sangatlah mudah untuk kita itu kehilangan arah, kehilangan pandangan. Apa sih yang Tuhan ingin lakukan? Apa sih yang Tuhan ingin katakan? Apa sih yang Tuhan ingin tunjukkan untuk kita? Karena kita melihat segala sesuatu yang terjadi saat ini, God, it does not make any sense. Tuhan, ini semua tidak masuk akal. Tuhan, ini semua saya nggak mengerti. Dan itu semua sangat mudah untuk menjadikan kita itu kewalahan dengan situasi seperti sekarang. Tetapi jika saudara dan saya, kalau kita boleh lihat kembali ke belakang, saya percaya penyertaannya dia itu ada. Penyertaannya dia itu nyata. Dan saya percaya segala sesuatu yang terjadi di masa lalu itu ada untuk mempersiapkan kita menghadapi musim yang ada saat ini. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Buat saya kuncinya apa? Apakah engkau sudah mengasihi Dia? Karena kalau engkau sudah mengasihi Dia, saya percaya engkau akan mengerti segala sesuatu itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saya suka menggunakan atau mengajak saudara untuk melihat ilustrasi sebuah kendaraan itu memiliki spion tengah dan kaca depan, rear view mirror and windshield. Saudara, the car view mirror, kaca spion, itu akan selalu lebih kecil daripada the windscreen. Why? Kalau side atau rear view mirror-nya lebih besar, most likely kecelakaan terjadi. Hal yang sama dalam kehidupan kita. Kalau kita terlalu sering memperhatikan kehidupan kita yang lalu, kita akan lupa untuk masa depan kita. What I'm trying to say is sometimes badai itu terjadi bukan karena kesalahan kita. Badai itu terjadi karena memang apa? Diizinkan badai itu ada. Bukan karena kesalahannya kita. Oleh sebab itu, set your eyes to the future. Fokuskan pandangan saudara ke masa depan. Ke arah masa depan. Masa depan yang dia janjikan adalah sesuatu yang memberikan harapan untuk saudara. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan.
untuk memberikanmu a future that is full of hope. You see, hari-hari ini sangat mudah untuk kita kehilangan harapan. It is so easy hari-hari ini untuk mengatakan bahwa hidup itu nggak adil. It is so easy hari-hari seperti sekarang itu untuk mengatakan bahwa Tuhan, kenapa engkau meninggalkan saya? Why are you abandoning me, God? It is so easy to say and ask, God, do you not care for me? You see, di Alkitab kita buka bersama Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Ya. Saya loncat langsung ke ayat 37 deh. Dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh kembali. Jadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, bukannya hari-hari ini kita sering berlaku demikian. Saya nggak tahu badai apa yang saudara sedang hadapi saat-saat ini. Tapi kembali lagi, kalau saudara ngelihat pekerjaan murid-murid Yesus sebelum dia mengikuti Yesus itu apa sih? Mereka nelayan. Dan saya percaya, atau saya punya gambaran, seorang nelayan itu pastinya sering mengalami badai ketika mereka sedang berlayar. Tapi di tengah kesehari-harian mereka, di tengah kebiasaan bagian dari kehidupan mereka sehari-hari dalam bekerja, they got scared. Mereka menjadi takut. Apakah ini badai yang sesuatu mereka belum pernah alami sebelumnya? I don't know. But mereka menjadi panik dan mereka menjadi takut. Bahkan mereka pun lupa bahwa Yesus itu berada bersama dengan mereka di kapal itu. Bahkan mereka berkata, Tuhan, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Apa yang terjadi dalam kehidupan saudara hari-hari ini? Seringkali kita juga ketemukan bahwa kita itu terjebak dalam badai yang sedemikian besar. Dan kita menjadi panik, kita menjadi takut, dan kita kemudian bertanya, Tuhan, engkau nggak pedulikah sama saya? Saudara, kita masuk masa pandemi itu udah 6 bulan. Saya nggak tahu, I don't know about you guys, tapi ketika saya memasuki tahun 2020, saya memiliki ekspektasi yang besar. Saya memiliki harapan yang besar. Dan all of a sudden, berubah. Begitu drastis. Tiba-tiba ada badai yang begitu besar, yang menggoncangkan, yang merubah kehidupan sehari-hari. Bahkan, kehidupan normal kita pun itu terganggu. Sekarang saudara keluar rumah harus selalu pakai masker. Saudara kemana-mana selalu bawa hand sanitizer. We are in the midst of living our daily lives. Tapi tiba-tiba ada badai yang begitu besar yang mempengaruhi kehidupan kita sedemikian hebat. Dan sampai hari ini, atau mungkin hari ini, ada saudara yang mengalami badai sehingga saudara mengalami kesulitan dalam keuangan, saudara mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dan yang lain-lain. You see, saya ingin katakan kepada saudara bahwa ada Tuhan peduli dengan kita. Itu saya yakin.
Tapi saya ingin katakan bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan atau damai sejahtera milik Tuhan itu ada dalam kehidupan saudara dan ada dalam kehidupan saya. Kadang kita dapat atau badai terjadi itu untuk kita dapat menemukan the true peace in our life. Kadang kita akan menemukan damai sejahteranya yang Tuhan miliki itu di tengah-tengah kekacauan seperti sekarang. Dan kuncinya adalah untuk kita dapat terus set our focus on Him alone. Jadi hidup penuh dengan pilihan dan konsekuensinya. Susah? Yes. Tapi, saya percaya bukan sesuatu yang mustahil juga untuk saudara menemukan damai sejahteranya. Bahkan saya percaya, banyak dari kita itu sudah memilikinya, cuman kita nggak tahu bahwa it's in us, bahwa itu ada dalam diri kita. Para murid-murid Yesus, ketika di tengah-tengah kepanikan mereka they oversight, mereka tidak melihat atau mereka gagal melihat bahwa pribadi Yesus itu ada dalam kapal mereka. Dan bukankah seringkali kita juga lupa bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Badai di luar begitu besar dan memberikan dampak yang sedemikian terhadap kehidupan kita. Dan kita lupa bahwa Yesus, bahwa Tuhan already is in our life. Dan hari ini saya ingin mengencourage kita semua untuk menyadari bahwa tidak sekalipun Ia akan mencelakakan saudara dan saya. Saya ingin memberikan kepadamu masa depan atau hari depan yang penuh harapan. Yes, akan ada masa-masa di mana yang saudara mungkin berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar doa saudara. Akan ada masa-masa mungkin Dia seolah tidak mendengar teriakan saudara dan sebagainya. But I want to encourage you bahwa ini tanda kutip bagian yang normal dalam pembentukan kita punya kehidupan untuk membawa kita menjadi dewasa, untuk kita mengenal kasih-Nya. Yes, nggak jarang pula kita akan mengalami kesakitan. Kita akan mengalami kebingungan. Tapi sekali lagi, proses badai yang terjadi dalam kehidupan saudara itu adalah proses yang krusial, proses yang penting untuk pertumbuhan iman kita. Nggak jarang pula kita akan berada dalam badai, kita mengalami sedemikian, dan kita berpikir bahwa Tuhan sedang menghukum kita. Menurut saya, it's human nature. Maka tadi saya katakan di depan, badai itu datang belum tentu karena kesalahan saudara. Tapi bagaimanapun Tuhan izinkan sebuah badai itu terjadi untuk kebaikan kita. So, I want to encourage you guys bahwa ketika ada badai yang besar terjadi dalam kehidupan saudara, don't think your life is over. Jangan berpikir ketika badai besar itu terjadi, kemudian that's it man, selesai hidup gua. Why? I've lost everything. Please don't. Kehadiran badai dalam kehidupan kita itu lebih daripada hanya sekedar terjadi. Tapi Tuhan izinkan untuk kita mengalami itu semua. Agar apa? Agar kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan siapa Tuhan kita. Storms in your life will stretch your faith so that you can expand your capacity. Badai dalam kehidupan kita itu akan memaksa kita untuk menarik diri kita supaya apa? Kapasitas kita itu diperlebar. Ketika kita berbicara tentang iman, titik fokus kita ada di mana? Badai akan membantu kita untuk menyesuaikan kembali titik fokus kita. So what? Apa yang saya coba katakan di sini? Bahwa ketika kita dalam badai, fokus kita itu lebih daripada hanya kepada janjinya, lebih daripada hanya kepada penyertaannya, lebih daripada hanya untuk berkatnya, melainkan kepada pribadi Tuhan itu sendiri. Who is He to you? Who is God to you? In times like this, guys,
Don't lose faith. Dalam hari-hari seperti sekarang, jangan kehilangan iman saudara. Dia sedang melatih saudara dan saya melalui badai-badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa di balik semua ini, dia sedang membentuk kembali kehidupan saudara dan saya sesuai dengan apa yang ada dalam rancangannya. Jika begitu, boleh nggak sih kita utarakan, kita punya rasa frustasi, kita punya rasa marah bahkan, kita punya rasa sedih. Menurut saya boleh-boleh aja. Sah-sah aja. Because of what? Guys, listen. God can handle your doubt. God can handle your anger. God can handle your worry. God can handle your confusion. God can handle your questions. Tuhan kita itu tidak pernah terintimidasi dengan kebimbangan kita akan dirinya. You can take everything to Him in prayer. Saudara bisa bawa itu semua dalam doa. Mungkin badai itu perlu terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara dan saya, untuk merubah kita, untuk merubah cara kita menghidupi kehidupan kita. Penting guys untuk kita pahami bahwa untuk badai itu dapat digunakan oleh Tuhan untuk merubah paradigma kita. Bisa nggak kita rubah paradigma permintaan kita untuk Tuhan, bisa nggak engkau merubah atau engkau menyelesaikan, engkau mengeluarkan saya dari masalah ini? Yes, bisa. Tapi berani nggak saudara untuk kemudian membalikkan pertanyaan itu dan bertanya, Tuhan, melalui badai yang saat ini saya alami, what do you want me to do? What do you want me to learn? You see, it takes more than just courage to do that. And storms in your life, itu akan memaksa saudara, mengajarkan saudara, mendidik saudara, untuk merubah cara pandangnya kita. You see, our God is all powerful. Masa sih? Man, dia cuma berkata kepada badainya, diam, tenang, dan it's all over, done. Tapi di balik itu semua, apa yang dia ingin ajarkan kepada murid-muridnya. Hari ini, jika saudara dalam menghadapi badai dalam kehidupan saudara, saya percaya ia tidak hanya ingin kita merasakan hadiratnya. True, hadiratnya itu enak. Tapi menurut saya lebih daripada itu. Dia mau kita belajar untuk percaya kepada dia. Menaruh iman kita hanya kepada dia. Lebih daripada merasakan, tetapi apa? Percaya. Ada bedanya guys. Saya merasakan sesuatu dan saya percaya. Trust Him versus feel Him. Two different things. Percaya bahwa keberadaan Yesus dalam hidup saudara, kuasanya itu lebih daripada mampu untuk menenangkan semua badai dan kehidupan. Lebih daripada mau untuk memberikan damai sejahtera bagi saudara dan saya. Ada sebuah quotation yang sangat baik sekali. Sangat bagus dikatakan dari seorang Charles Spurgeon. Ini yang dia bilang, when you go through a trial, the sovereignty of God is the pillow upon you lay your head. Ketika saudara menghadapi sebuah pergumulan, kedaulatan Tuhan itu adalah bantal di mana kepala saudara itu bersandar. So, jangan izinkan situasi yang saat ini sedang saudara alami, jika saudara dalam sebuah badai yang begitu hebat, jangan izinkan damai sejahtera itu untuk hilang. Jangan izinkan badai itu untuk merampas sukacita. Jangan izinkan badai itu merampas damai sejahtera yang ada dalam kehidupan saudara. Jangan izinkan the storm in your life itu untuk mendikte bagaimana saudara kemudian menghidupi kehidupan saudara yang penuh ketakutan, penuh kecemasan, penuh kekhawatiran, dan yang lain-lain. You see, sukacita, joy, and peace itu tidak ada pada the situation yang kita alami. It's not within hal-hal yang kita bisa lihat. It's not. Melainkan ada pada Yesus yang ia sudah lakukan untuk saudara dan saya di atas kayu salib.
When the storm hits your life, when you are in the midst of the storm, look at the cross. Lihat salib Kristus. Lihat pekerjaan yang sudah selesai. Your strength in storm comes from the knowledge of that Jesus died for you. Kekuatan saudara dalam menghadapi badai itu datang dari pengetahuan dan pengenalan bahwa Yesus itu mati untuk saudara. That He has paid your sins. That He is a risen King. That He have conquered death. Damai sejahtera yang Dia berikan kepada saudara dan Dia berikan kepada saya, kuasanya, kedaulatannya Dia, itu ada dalam kehidupan kita. Itu semua melingkupi kehidupan kita. So no matter how big the storm, no matter how small the storm, rest assured, yakinlah dan percayalah bahwa Ia ada bersama dengan saudara. Di dalam hidup saudara, di dalam kapal saudara. Ia ada bersama untuk melewati badai itu bersama-sama dengan saudara. I hope you guys learning something hari ini. Saya berharap saudara belajar sesuatu. Yes, nggak mudah sih. Saya juga seringkali masih struggle. God, are you kidding me? Yang benar aja Tuhan. Masa sih? Yang benar Tuhan. Tapi saya ingin kita sama-sama belajar. Untuk apa? Percaya kepada Tuhan. Trust Him with our faith. Dan sebagai penutup, ketika kita melihat sebuah badai dalam kehidupan kita, again, sangatlah mudah untuk kita melihat bahwa hanya ada masalah. Hari ini, mari didik diri kita. Mari ajar diri kita. Untuk lebih daripada cuma sekedar melihat segala sesuatu itu dari sisi, kasarnya tuh negatifnya. Ya, mungkin segala sesuatu akan menjadi lebih sulit. Akan menjadi lebih, full of challenges. But, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik dari apa yang Tuhan pengen kita belajar dalam kehidupan kita melalui badai yang Ia izinkan. Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 13. Dikatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." This is what Pastor Raditya minggu lalu bicara, guys. Ini keren banget. Dikatakan begini, belajar penting. Tetapi belajar hanya membuat kita mengerti konteks, tekstual, background. Tetapi mengalami Tuhan membuat kita mengenal jauh lebih dalam dari yang sekedar tertulis. Guys, inti badai terjadi is not because He's punishing you, but He wants to draw us closer to Him. Kenapa kita yang mendekat? Karena Dia sudah ada bersama dengan saudara. Tinggal saudara ngambil keputusan, mau nggak saudara itu mendekat kepada Dia. So build that intimacy with God. Bangun hubungan saudara dengan Tuhan. Your strength in storm itu datang dari Dia dan hanya dari Dia sendiri. Percaya bahwa lebih daripada damai sejahteranya yang ada dalam kehidupan saudara. Percaya bahwa ada kasih yang begitu melimpah akan hidup saudara. Kasih yang tidak akan pernah habis untuk saudara. Bahwa dalam setiap badai, yang besar, yang kecil, saya berdoa, saudara akan temukan Tuhan bersama dengan saudara. Bahwa kita tidak bersandar dalam kekuatan kita sendiri. Melainkan apa? Dikatakan, Dia yang memberikan kekuatan. You see, sometimes ketika kita sudah tidak punya kuasa lagi, kita tidak punya any power anymore. Kita bersandar kepada kekuatan yang dari Dia datang sendiri. Man, you will experience Him. You will experience a power that you have never experienced before.
Dan hari ini, siang hari ini ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, saya ingin kembali mengajak saudara untuk melihat apa yang ia sudah lakukan untuk saudara. Dalam kehidupan saudara yang saya nggak tahu how smooth your life has been, atau how choppy your life has been, atau how berantakan kehidupan saudara. But nonetheless, He died for you, and He resurrected for you. Segala mimpi yang saudara sudah kubur, sudah hilang, bangkit juga. Hari ini you declare that your strength in storm comes from Him alone. Kekuatan dalam badai, dalam saudara menghadapi badai itu hanya datang dari pribadi Yesus, dari Tuhan itu sendiri. And as I lead you guys untuk mengambil perjamuan kudus siang hari ini, just take a moment, ambil sejenak waktu. Saudara bisa ucapkan rasa syukur saudara kepada Dia. It's an amazing God, guys. Amazing and powerful God. Dia bisa merubah segala sesuatu segampang apa membalikan telapak tangan. Tapi Dia lebih tertarik dengan apa? Merubah kita. Not our situation. Amen. So let's bow our head and let's pray. Bapa, kami kembali datang ke hadirat-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu. Hamba-Mu percaya bahwa setiap badai dalam kehidupan kami, baik yang telah kami lewati, maupun yang sedang kami lewati, atau alami, bahkan yang akan kami lewati, Engkau tetap ada bersama dengan kami. And for that, we are grateful, God. Bapak, siang hari ini, I want to invite you to just reveal yourself to them. Engkau nyatakan pribadi-Mu pada anak-anak-Mu yang membutuhkan ya Tuhan. Kalau siang hari Tuhan kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Let us not only remember what you did for us up on the cross, melainkan lebih daripada itu Tuhan, Engkau bangkit. Engkau memberikan kuasa kepada kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini lebih daripada cuma sekedar rutinitas, but we actually want to remember your sacrifice for our life. That you have paid so dearly. That you have loved us so much. Thank you, Jesus. In Jesus' name, Amen. Mari kita ambil roti dan anggur perjamuan, dan kita bersama-sama memakan terlebih dan Yesus. Jesus, you are. So, thank you guys once again. I hope that you learned something today, and I just can't wait to see you guys again. Thank you, and happy Sunday. God bless.